Hello, Bahlul. I'm coming Oh, to you. See? I'm in the airport right now, going to Indonesia to see the good people of Indonesia. Yalla. See you after 2 flights. See? This is the arrivals. Now I'm going to departures. Are you ready for me? Hello, Bahlul. okey, kita dengar lagi sekali guys. Dia kata tadi, "Halo Bahlul." Dia panggil orang Indonesia itu "Halo Bahlul." Dia ulang. Kita ulang sikit dia cakap apa tadi. Kita dengar. Hello, Bahlul. I'm coming. Dengar. Hello, Bahlul. "Halo Bahlul." Dia panggil orang Indonesia. Dia kata sekarang dia nak datang pergi ke Indonesia guys. Jadi guys, ini ingatan saya kepada rakyat Indonesia sendiri ya. Sebagai fan-fan timnas Indonesia, ini dia sengaja untuk memprovokasi ya, untuk supaya netizen Indonesia, rakyat Indonesia semakin marah dengan dia. Dan dia sengaja datang ke Indonesia untuk melihat sendiri bagaimana adakah rakyat Indonesia ini ataupun Indonesia ini aman untuk pemain Bahrain. Jadi jika berlaku apa-apa pada dirinya ataupun dicederakan ataupun dipukul oleh fan-fan Indonesia ketika dia berada di Jakarta, ini adalah bukti yang dia akan bawa pergi ke AFC ataupun FIFA menunjukkan bahawa Indonesia itu tidak aman, dan di sini nanti terlepas untuk peluang Indonesia ataupun timnas Indonesia bermain di GBK guys. Jadi di sini nanti FIFA ataupun AFC akan sebulat suara untuk meluluskan ataupun menanggapi ataupun tanggapi apa yang diminta oleh Bahrain bermain di luar negeri, di luar daripada Indonesia, di tempat yang natural. Dia sengaja datang ke Indonesia dan sengaja untuk memprovokasi guys. Ini sebenarnya dia tahu orang Indonesia ini kalau dia buat begini mungkin akan terasa marah dengan dia. Nanti di situ dia akan tunjuk kepada dunia bahawa di Indonesia itu tidak aman. Dan di situ tu nanti peluang besar untuk Bahrain bermain di luar daripada Indonesia akan diluluskan ataupun diberi oleh AFC ataupun FIFA dengan sangat mudah sekali. Ingat guys, jangan terprovok, jangan terpancing dengan apa yang ia lakukan sekarang, dan dia sengaja melakukan perkara ini. Memang dia sengaja untuk memancing ataupun untuk memprovok rakyat-rakyat Indonesia, fan Indonesia untuk apa-apakan dia supaya Bahrain ada chance ataupun ada peluang besar nanti main di luar negeri selain daripada dalam Indonesia guys. Jadi kalau dia datang tu, kita seharusnya bawa dia. Yuk, kopi bareng. Bawa dia pergi minum, bagi dia makan, bagi dia tempat tidur yang selesa, supaya dia tahu bahawa datang ke Indonesia itu aman. Orang Indonesia itu ramah-ramah. Ingat guys ya, begitu kita layan orang seperti ini. Okay, next. Viral, selebgram Bahrain menjadi sorotan setelah hina timnas dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seorang selebgram sekaligus influencer asal Bahrain yang bernama Nawimi 9 terang-terangan menghina kekalahan timnas Indonesia sob. Dengan Okey, ini yang membuatkan sebenarnya netizen Indonesia marah dengan Naomi, iaitu selebriti daripada Bahrain. Rupanya dia ini selebriti guys. Artis yang terkenal di Bahrain, tetapi susahlah saya nak sebut guys. Artis tetapi perangai macam macam apa guys? Saya mau sebut pun tidak sampai hati ya. Perangai macam bukan artis ya. Rupanya artis Bahrain ya. Ini yang buat kita rasa marah. Seorang artis sepatutnya menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat ataupun kepada peminat-peminatnya di Bahrain, bukannya menunjukkan sifat bodoh engkau ya. Sifat yang tidak baik engkau, sifat yang macam setan kau di hadapan kau punya rakyat ataupun fan-fan kau di Bahrain sana. Ini menambahkan lagi kemarahan rakyat Indonesia apabila ia mengolok dan mengejek, iaitu apabila Indonesia kalah dengan China baru-baru ini 1-2, dan inilah dia mengolok-olokkan iaitu timnas Indonesia dengan lagu background kebangsaan Indonesia ya. Memang biadab guys ya. Sound lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aksinya ini menuai kecaman sob karena menggunakan lagu kebangsaan sebagai olok-olokan. Aksinya tersebut pun menjadi viral. Memang harus guys ya, harus kita, sebenarnya kalau ikutkan hati saya juga guys, sebenarnya kalau jumpa orang macam ni memang bagi begini je. Tetapi itulah ya. Jangan ya. Seharusnya
kita jumpa orang begini, kalau dia datang ke Jakarta, layan dia dengan baik ya, ajak kopi bareng, makan bareng, tidur bareng, tidur bareng. Begitu. Nanti kalau kita apa-apakannya, mencederakannya, nanti itulah untuk peluang besar timnas Bahrain boleh bermain di luar negeri daripada Indonesia, di tempat yang natural. Ini sebenarnya, saya fikir ini adalah orang yang dikirim oleh Bahrain FA untuk memang sengaja untuk memprovok rakyat Indonesia sebenarnya ya. Salah satu akun Instagram olahraga memberikan saran kepada netizen Indonesia agar tidak berbuat provokatif jika nantinya bertemu Noaimi di Indonesia. Noaimi sendiri merupakan seorang artis Bahrain yang viral karena meledek lagu Indonesia Raya ketika sedang berada di perjalanan menuju tanah air. Sebab ditakutkan jika Noaimi mendapatkan perlakuan kurang baik selama di Indonesia, hal itu bisa dijadikan alasan kuat AFC untuk memindahkan laga Indonesia versus Bahrain ke tempat yang lebih netral. Di akun tersebut, sang admin juga meminta para netizen untuk membuktikan jika Indonesia negara yang aman. Pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia bagian Barat, Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. BFA mengajukan permintaan ini karena takut dengan keamanan para pemain mereka pasca laga Bahrain versus timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober kemarin. Pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC memberikan respon. AFC akan berdiskusi lebih dulu dengan BFA sebelum PSSI dan AFC mengambil keputusan. Namun, pernyataan tegas disampaikan Menpora Dito Arya Tejo pada Senin 21 Oktober 2024 setelah dapat konfirmasi dari FIFA jika laga akan digelar di tanah air. Dito menegaskan akan memberikan jaminan keamanan selama timnas Bahrain berada di Indonesia. Seperti itulah yang dikatakan oleh Mbak yang cantik, manis. Saya hilang fokus saya dengan beritanya guys, kerana mbaknya cantik banget. Jadi di sini itu yang dikatakan oleh mbak yang cantik banget tu tadi. Rakyat Indonesia jangan diprovokasi oleh iaitu artis daripada Bahrain ini. Dia ni memang sengaja dihantar oleh Bahrain FA untuk memprovok rakyat-rakyat Indonesia, fan Indonesia untuk mengapa-apakannya. Jadi bila dia dah diapa-apakan, jadi di situ nanti bukti banyak untuk Bahrain untuk membawa timnas Indonesia main di kandang luar, maksudnya di tempat yang netral lah. Jadi seharusnya begini, yang seperti saya katakan ulang-ulang tadi, kalau jumpa orang begini, ajak dia ngopi bareng, makan bareng, ya. Begitu seharusnya. Kerana kita tahu sebelum ini Bahrain sudah mengajukan ataupun meminta kepada AFC untuk dialihkan iaitu laga antara timnas Indonesia dengan Bahrain pada bulan Maret nanti di tempat yang natural di luar daripada Indonesia. Tetapi apabila FIFA tidak mengizinkan dan FIFA berkata Indonesia adalah tempat yang aman, maka tidak perlu dialihkan laga tersebut. Bahrain dan timnas Indonesia tetap bermain di GBK. Jadi di situ kita nampak ketidakpuas hati daripada timnas Bahrain dan rakyat Bahrain sendiri, dan termasuklah artis Naomi-nya itu. Naomi sama macam nama telefon Xiaomi ya. Nama pun macam nama telefon HP ya. Xiaomi. Aduh. Pusing macam ni guys. Jadi dia sengaja datang ke Jakarta untuk mencari bukti, untuk mencari alasan kalau artisnya diapa-apakan oleh fan Indonesia, maka di situ nanti ada peluang besar untuk Bahrain bermain di tempat yang natural di luar daripada Indonesia guys. Betul kata oleh mbak yang cantik manis. Okay, next video. Inilah video dia guys yang dia menghina lagu kebangsaan Indonesia dengan backgroundnya, dengan suaranya yang kayak monyet tu ya. Muka dah ada macam kayak monyet. Monyet. Kayak apa guys muka begini guys. Seorang artis berkelakuan begini guys, sudah bukan kayak artis ya. Sudah kayak kera. Begitulah ya. Patutnya artis kau tunjuk perkara yang baik, kelakuan yang baik, tingkah yang baik ya, bukan begini muka. Okay.
So, okay guys, seperti yang kita sama-sama reactionkan tadi, dikabarkan iaitu influencer asal Bahrain iaitu Naomi ataupun Xiaomi, nama pun macam HP ya, yang sedang jadi sorotan warganet, kabarnya telah berada di Indonesia. Dan lantas, benarkah kedatangan dia terkait dengan misi memindahkan laga pertandingan ke tempat natural? Entah apa niat dari salah satu influencer paling terkenal di Bahrain saat ini iaitu Naomi, sosok yang cukup sering bentrok dengan netizen Indonesia ya. Memang saya pun geram tengok dia guys. Jadi katanya Naomi disorot warganet kerana berani meledek Indonesia dalam laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C zona Asia, dan seperti saat ia meledek kekalahan iaitu Indonesia atas China 1-2 kemarin guys, di mana saat itu kemarahan netizen memuncak ketika Naomi dengan sengaja menggunakan kita dengar tadi iaitu background muzik lagu kebangsaan Indonesia. Dan meskipun saat ini postingnya itu sudah dihapus ataupun disembunyikan ataupun kita sebut di-hide guys ya, Naomi justru enggak berhenti untuk seolah terus menantang netizen Indonesia, dan kabarnya ia mengonfirmasikan akan datang ke Indonesia iaitu dalam posting di akaun Instagram pribadinya. Dan Naomi membuat video yang menunjukkan bahawa katanya dirinya tengah berada di bandara dan akan pergi ke Indonesia. Wow, berani guys ya. Memang sengaja dia sebenarnya datang ke Indonesia itu ya. Jadi katanya konyolnya lagi, ia juga memasang katanya di videonya itu hasil pertandingan 10-0 antara Bahrain versus Timnas Indonesia di tahun 2012 yang silam. Yang seolah-olah dengan sengaja memancing amarah para fan Indonesia sekarang ini. Jadi apa yang kita nampak dari story Instagram yang ditampilkan oleh Naomi, tampaknya influencer asal Bahrain ini guys sendiri memang benar-benar terbang ke Indonesia, dan ia diketahui juga sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Benar tak guys ya? Saya pun tidak tahu, saya nampak pun daripada TikTok dan Instagram dia saja. Namun demikian belum diketahui secara pasti apakah tujuan kedatangannya itu, dan sejumlah spekulasi dari warganet pun bermunculan dan dikatakan diduga ia sedang katanya mencari bukti soal ketidakamanan Indonesia. Dan ada yang berpendapat jika Naomi sampai di apa-apakan dan saat di Indonesia nanti, maka artinya dapat dikatakan bahawa Indonesia memang benar-benar enggak aman bagi Bahrain, dan diduga itu akan jadi bukti kuat yang bisa digunakan Bahrain untuk dikirimkan kepada FIFA agar memindahkan laga dari Jakarta Indonesia ke tempat natural. Itu yang kita tak mahu. Kalau jumpa orang seperti ini guys, bawa dia ngopi bareng, makan bakso bareng, lagi enak ya. Jadi sebagaimana diketahui laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 iaitu antara Indonesia versus Bahrain diwarnai kontroversi, dan kala itu Wasid Al-Ahmad Kaf, mana nama guys? Wasid Ahmad Al-Kaf, pemimpin jalannya pertandingan dianggap berpihak pada Bahrain selaku tuan rumah. Adapun yang dipersoalkan di antaranya terkait perpanjangan waktu hingga pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Kalau tidak gol ketika itu guys, saya rasa sampai sekarang masih lagi laga Indonesia dengan Bahrain ya. Bercanda guys. Nah, rencananya pada Maret 2025 nanti guys, Bahrain dijadualkan akan melakoni laga lanjutan terhadap Indonesia, dan kali ini tim Garuda sebagai tuan rumahnya. Dan apa yang kita harapkan, semoga Timnas Indonesia bisa kalahkan Bahrain di GBK nanti dengan gol yang besar, contohnya 3-0 ataupun 4-0, supaya Bahrain tahu di atas langit ada langit lagi. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita mahu tunjukkan pada Bahrain guys. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman berkaitan influencer asal Bahrain iaitu Naomi ataupun Xiaomi, nama macam HP, yang sedang disorotan, jadi sorotan warganet, kabarnya telah berada di Indonesia? Sila tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Saya ingatkan pada teman-teman, jika berjumpa dengan Naomi ni, bawa dia ngopi bareng, ngopi iaitu Cikole Luak di Bandung. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Nama saya siapa guys? Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.